Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda. Saya dari Prodi PGMI Stay Al-Kifayah Riau. Video ini saya lakukan guna untuk memenuhi tugas fikih ibadah dari Bapak dosen pengampu Dr. Perlindungan Simbolon SIQ MUS. Sebelumnya saya minta maaf Bapak jika ada salah sebut gelar ataupun nama di dalam video ini. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang mengenai sunnah-sunnah dalam sholat. Sebelum saya membahas tentang sunnah apa saja yang ada di dalam sholat, saya akan menyampaikan pengertian sunnah tersebut terlebih dahulu. Baik, sunnah adalah segala sesuatu, baik itu sikap, kemudian ucapan, tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-harinya. Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang mana sunnah tersebut dikumpulkan, kemudian dibentuk seperti hadis. Dibentuk namanya hadis. Lebih tepatnya seperti itu. Kemudian sunnah ini juga dapat diartikan seperti yang kita ketahui, yaitu apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapat apa-apa. Terpaksaan, tidak ada kewajiban di dalamnya, ya. Baik, bagian yang pertama yaitu mengenai sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat ini yang pertama mengatur saf. Ketika kita sholat berjamaah, baik itu di masjid maupun di musola atau di dalam rumah sekalipun, yang intinya kita sholat dalam keadaan berjamaah, seorang imam atau seorang yang memimpin sholat tersebut alangkah baiknya mengatur saf makmumnya terlebih dahulu, ya. Jadi ketika kita melakukan sholat, imam jangan langsung takbir gitu. Alangkah baiknya mengatur saf makmum, atau biasa saya dengar itu imam mengatakan luruskan saf dan rapatkan. Nah, ketika imam sudah mengatakan seperti itu, otomatis makmumnya akan merapikan dan merapatkan safnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu berdoa setelah masuknya saf. Ketika saf sudah rapi, kita disunnahkan untuk membaca doa tersebut. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka sholihin. Yang mana arti doa tersebut adalah, ya Allah, berikanlah aku seutama apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Kemudian yang terakhir membaca muawwidatain. Oke, itu sunnah sebelum sholat. Kemudian yang kedua ada juga bagian sunnah ketika sholat. Ternyata misal kita melakukan sholat 5 waktu atau sholat fardu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita juga melakukan yang namanya sunnah. Berarti ada 2 pahala ketika kita melaksanakan sholat. Kita mendapatkan pahala wajib, kita juga mendapatkan pahala sunnah. Sunnah ketika sholat atau sunnah di dalam sholat itu terdapat sunnah abad, yang mana sunnah tersebut seperti membaca tahiyat awal atau duduk di tahiyat awal. Kemudian membaca sholawat atas keluarga Nabi SAW di tahiyatul akhir. Dan juga sunnah di dalam sholat ini juga terdapat doa kunut, yang mana kita baca doa kunut tersebut hanya di sholat subuh di rakaat keduanya. Nah, yang ketiga yaitu sunnah setelah sholat. Sunnah setelah sholat itu seperti berzikir atau berdoa. Nah, di dalam sholat itu adalah doa, ya, artinya doa. Ketika kita melakukan sholat, berarti kita sudah melakukan doa. Nah, kalau yang di dalam sholat itu doa kebutuhan atau doa kewajiban kita. Sementara doa setelah sholat, doa yang kita inginkan atau doa keperluan kita. Gitu.
Yang kemudian membaca istighfar. Membaca istighfar ini bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, atau biasanya sunnah juga kita baca sebelum tidur istighfar. Istighfar ini penghapus dosa ya, penghapus dosa-dosa kecil. Kita mengucapkan istighfar sekali, insya Allah akan menghapuskan dosa kita. Kemudian membaca doa tahlil singkat dan membaca tasbih, tahmid, dan tahlil seperti Alhamdulillah, Subhanallah, dan Allahu Akbar. Dan membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi ini sunnah bagi kita setelah melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, sholat rawatib, seperti itu. Karena apa? Membaca ayat kursi ketika sholat itu sama halnya dengan kita mendekatkan diri antara surga dengan kita. Seperti itu janji Allah ya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan terakhir itu bergeser ke kiri atau ke kanan. Ketika kita sholat, ketika kita setelah sholat, boleh kita bergeser sedikit ke kanan atau bergeser sedikit ke kiri, boleh. Karena itu sunnah ya, sunnah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika di dalam video tersebut terdapat suara-suara yang membising seperti suara motor. Harap saya mohon maaf karena saya tinggal tepat sekali di jalan raya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan tugas video tersebut. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.